Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya datang suatu papat dari MacQuest. Ini ya, ada cukup banyak sekali dari segi pilihannya. Dari segi SSD SATA 3, NVMe Gen 3, Gen 4, RAM long DIMM maupun di short DIMM, laptop maupun di PC, dia tuh ada semua untuk yang ini. Dan pastinya kalian juga agak asing lah dari segi brandnya MacQuest. Yang dimana tersebut memang agak familiar di tahun kemarin sampai di tahun sekarang. Dan apalagi kalau misalnya kalian sering mencari NVMe maupun SSD di Tokopedia maupun di Shopee, pasti ada salah satu brand yang ada di sini. Dan kelebihannya di harga terjangkau dari segi brand ini. Tapi nggak usah khawatir, garansinya resmi Indonesia jadi aman. Seperti produk atau stiker di bagian ujung sini ya. Dia itu ada stiker genuine product. Jadi mana tersebut kalau aku lihat, dia itu sama seperti di garansinya HyperX Vari lah, atau di RAM HyperX atau Kingston. Jadi aman-aman aja dari segi PT yang menaungi brand ini, karena sama seperti Kingston. Intinya seperti itu. Dan zaman sekarang udah banyak sekali lah yang dimana tersebut harga SSD maupun NVMe serta RAM pada turun-turunnya. Jadi di sini ada brand MacQuest sebagai solusinya yang dimana tersebut di harga terjangkau, tapi performanya itu bagus. Atau lebih lengkapnya nanti di akhir video. Dan juga ini yang saya pegang, ini adalah produknya dari MacQuest, salah satunya di Raptor X 1 Tera. Jadi tersebut ini NVMe Gen 4 up to sampai di 5000 MB, dan juga di sini RAM dari MacQuest juga. Serinya adalah Hawk. Tipenya SODIMM 16GB DDR4 3200. Gak cuma ini aja sih, ada yang DDR5 juga untuk yang ini SODIMM-nya, dan juga di sini serta juga ada RAM PC di DDR3 maupun di DDR4, dan juga DDR5 juga ada sih. Cukup komplit dari segi varian produk yang ada di sini. Tapi yang lebih utama, saya akan mereview kedua ini ya, NVMe Raptor X 1 Tera yang NVMe Gen 4, dan juga ini RAM DDR4 16GB untuk yang laptop. Tapi kalau yang ini sekilas ya, tapi kalau yang ini akan lebih detail dari segi reviewnya. Dan juga untuk penjelasannya, ini semisal kalian kepo dari segi brand ini, MacQuest, bisa dilihat dari segi website maupun dari segi Tokopedia ataupun di Shopee-nya. Saya kasih link di deskripsi untuk yang itu, atau gambar juga yang ada di sini. Tapi sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang utama di sini dari segi pembahasannya, kita akan membahas yang pertama dari segi RAM-nya dulu secara singkat dan juga cepat untuk ini RAM-nya. Dan juga penampakannya di bagian ini ya. Dan juga penampakannya ini standar pada umumnya lah. Dan di bagian tulisan ini, dia ada logonya MacQuest dan juga ada serinya Hawk serta serial number. Maupun dari segi speknya saya kasih gambaran di sini. Yang dimana untuk informasinya, dia itu menggunakan CL22 serta di RAM manufakturnya menggunakan Samsung. Ini pun bagus. Dan juga di sini kecepatannya di 3200 MHz di 16GB yang saya pegang ini. Dan lalu kita tes di i3 64 seperti gambar yang ada di sini, pembacanya mendapatkan di 23.473 MB/s. Dan bisa dibilang ini sesuai seperti data yang ada di RAM ini. Dan juga ini dia tuh dibanderol di harga 300 ribuan, atau lebih tepatnya di 360 ribuan lah, di 16GB tipenya. Ada yang 8GB, ada yang 16GB, maupun ada yang DDR5 dan juga DDR4. Jadi tinggal dipilih aja sih sesuai laptop kalian. Dan ini garansinya lifetime, jadi aman. Dan lanjut dari segi NVMe yang ada di sini, yang utamanya MacQuest Raptor X 1 Tera Gen 4 dan kecepatan di 5000 MB/s seperti tulisan di bagian bawah sini. Dan apalagi garansinya di 3 tahun. Jadi bisa dibilang ini udah cukup lah garansi 3 tahun. Ya wajar sih, apalagi di harga terjangkau. Dan juga untuk produknya, ini ada salah satunya. Ini ya, produknya seperti yang saya pegang ini. Dia itu simpel pada umumnya lah dari segi tampilannya. Dan juga kontrolernya, kalau saya lihat di bagian dalam sini, dia itu menggunakan tipe dari segi Silicon Motion SM269XTF. Ini pun juga udah bagus. Dan juga harga yang ada di sini juga, dia itu hampir di 1 juta untuk yang kalangan 1 tera. Bisa dibilang masih terjangkau lah untuk ini di Gen 4 kecepatan di 5000. Berbeda seperti di brand pada umumnya, pasti di atas 1 jutaan. Kalau yang ini yang tipe 512GB juga di harga 600 ribuan sih. Sama-sama Gen 4. Serinya Raptor X. Aku sampai lupa sih. Untuk pengujian yang pertama kita tes dari segi booting Windows, membaca menulisnya apakah sesuai atau tidak, transfer file apakah stabil atau tidak, dan juga suhunya apakah ini panas atau tidak, meskipun tanpa ada heatsink sama sekali ya untuk ini. Seperti itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke tes booting Windowsnya dulu, cepat atau tidak seperti gambar yang ada di sini. Dan lalu kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windowsnya.
dan dia mendapatkan di 16 detik. Terbilang ini cepat lah. Standar NVMe pada umumnya di 15 sampai di 16 detik. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan NVMe yang sama. Dan lanjut ke suhunya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 45 derajat. Terbilang agak panas sedikit ya untuk ini, di atas 40-an. Dan juga ini maksimal yang mendapatkan di 66 derajat. Untuk yang ini saya tes di Geekbench dan juga transfer file dari yang mentok paling tinggi cuma di 66 derajat. Sebenarnya dia itu aman lah, masih di bawah 70 derajat. Tapi lebih baik ke depannya dikasih heatsink supaya lebih dingin suhunya. Dan lanjut ke informasinya. Untuk yang ada di sini, dia menggunakan controller dari Silicon Motion SM2269XTF. Untuk DRAM-nya, dia itu tidak ada. Maupun TBW-nya, dia itu juga nggak ada informasi sama sekali sih. Untuk TBW seberapa besar. Tapi kalau MTBF-nya, dia itu ada di 1 juta jam. Bisa dibilang itu pun juga sudah cukup. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark. Untuk mengecek kecepatan yang ada di sini, membacanya mendapatkan di 5081. Dan juga menulisnya di 4418. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, dia up to-nya 5000 per 4700. Kalau kita lihat membacanya, dia itu melebihi cuma sedikit aja lah di 81. Tapi menulisnya dia itu kurang sedikit. Ini pun juga nggak masalah, cuma terpaut di 200-an. Yang penting dia itu bisa tembus di atas 5000 dari segi membaca maupun menulisnya di atas 4000 untuk kalangan Gen 4. Dan lanjut ke transfer file. Yang dimana di sini saya menggunakan NVMe Gen 4 dari Hexame. Kita akan bandingkan dan juga menggunakan file 70GB dalam bentuk RAR sebagai pengujian pemindahan data. Dan lalu yang pertama dari segi Hexame Gen 4 ke NVMe macOS Raptor X. Awalannya mulai dari 2,4 GB per second. Dan setelah itu dia itu stabil di 2,2 sampai di 2,3 GB per second sampai diproses 27%. Dan setelah itu dia itu naik lagi ke 3 GB per second. Lalu stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini stabil, dan apalagi kecepatannya up to sampai di 3 GB per second. Ini pun bagus. Dan kalau dibalik dari macOS Raptor X ke Hexame Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,9 GB per second. Dan setelah itu, dia itu stabil di 2,8 GB per second sampai selesai, seperti bagan yang ada di sini. Dia tuh grafiknya stabil dari awal sampai di akhir, terbilang ini bagus dan juga kecepatannya up to sampai di 3 GB per second. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini rekomen, yang dimana tersebut di harga terjangkau, tapi kecepatannya itu stabil dan juga tembus di 5000-an untuk NVMe ini, Raptor X. Kelebihannya itu banyak, suhunya masih dingin, dan apalagi transfer file dia itu stabil sampai di up to 3 GB per second. Meskipun dari segi kurangnya, belum ada DRAM ya wajar sih di harga terjangkau. Dan juga TBW-nya belum ada informasi lagi. Mungkin kalau ada informasi tambahan saya kasih di deskripsi untuk ini di bagian TBW-nya. Dan serta dari segi garansinya di 3 tahun, kalau misalnya rusak langsung ganti baru. Jadi aman lah, gak usah perlu ribet. Silahkan hubungi aja kontak official store dari macOS. Seperti gambar yang ada di sini ya, dari segi websitenya ada dan juga Tokopedia-nya juga ada. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk ini semua dari brandnya macOS. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, RAM, SSD, casing maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.